Hai sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar sahabat tanam semuanya kabar baik-baik aja ya. Mudah-mudahan kita sehat dan fit selalu seperti itu sahabat. Oke, di video kali ini kita tidak lagi di hutan ini sahabat, tapi kita ada di sekitar pekarangan rumah kami di sini. Jadi di hadapan kami ada ini adalah begonia hutan yang sedang berbunga sahabat ini. Ini adalah bunga begonia hutan ya. Jadi ini ada 2 apa 3 ini yang sedang berbunga, ini lagi ada berbunga ini sahabat tanam. Oke. Nih, dan ini ada satu lagi ya. Oke, ini ada 4 pohon, sahabat tanam dan 5 sama yang kecilnya. Nih. Jadi sedikit kami ceritakan ke sahabat tanam semuanya. Kami menanam ini cukup sulit ya. Cukup sulit untuk tumbuh dan bisa jadi berbunga seperti ini sahabat. Karena apa? Karena di alamnya sana dia dingin seperti itu, dingin dan sejuk. Tetapi di sekitar pekarangan rumah kita kan tidak terlalu dingin banget, tidak sama seperti di hutan seperti itu kan. Jadi kita kesulitan. Ini kurang lebih kami tanam sudah sekitaran 6 bulan gitu, dan 6 bulan ini bisa sampai seperti ini. Kurang lebih setengah meter ya, setengah meteran lebih deh, setengah meter lebih ini panjangannya kalau kami ukur-ukur seperti itu kira-kira. Oke. Jadi untuk media yang kami pakai di sini, kalau tanaman-tanaman hutan kita ini yang sejuk-sejuk ini, jadi medianya kita pakai di sini adalah seperti yang di karung ini. Ini adalah tanah dan juga kayu-kayu yang sudah busuk gitu sahabat, tahu ya, kayu yang sudah busuk sudah menjadi tanah seperti itu. Dan juga adalah humus, jadi dedaunan seperti itu yang sudah hancur menjadi tanah, itu bagus juga untuk medianya tanaman hutan seperti yang sejuk-sejuk ya, yang kita temukannya dia di tempat sejuk seperti itu. Jadi kita temukan di tebing-tebing, di bawahnya adalah sungai, di tebing-tebingnya itu kita menemukan yang sejuk-sejuk tanaman seperti ini. Sejuk-sejuk maksud kami yang sejuk, tanaman seperti begonia ini. Jadi dia tumbuh subur biasanya di tebing yang tempatnya dingin dan sejuk seperti itu deh. Oke, untuk tanaman selanjutnya ini adalah paku gajah atau paku raja atau paku munding. Macam-macam orang menyebutnya, tergantung daerahnya di mana tinggal ya. Jadi kalau di tempat kami disebutnya adalah paku-pakuan seperti itu, atau pakis-pakis seperti itu. Jadi untuk namanya sih biasanya kalau kita pakai kita lihat di YouTube biasanya sebutnya dengan paku gajah seperti itu. Ini sudah bercabang 2 ya, bercabang 2, 1 dan 2. Ini juga kesulitan menanam di sekitar pekarangan, di pot seperti ini sangat sulit menanamnya. Ini cukup lama baru bisa setinggi ini, sekitar 1 meteran ini. Jadi kalau di alamnya sana, di hutan sana sekitaran ini memang disebut paku raja karena dia tingginya atau panjangnya itu sekitaran 4-5 meter seperti itu. Jadi disebut gajah ya, juga raja, jadi panjang seperti itu sahabat. Jadi ini baru 1 meteran. Mungkin kalau kita tanam di pot, panjangnya nggak tinggi-tinggi banget lagi, paling nambah sedikit lagi gitu. Jadi dia ngikutin tempat dia tinggal di mana gitu. Jadi kalau potnya segini, ya dia nggak terlalu tinggi juga gitu. Tapi coba kita tanam di tanah seperti itu, pasti tinggi sekali gitu, sekitar 4-5 meter ya. Oke, untuk yang berikutnya ini ada alokasia ini. Alokasia, tapi bagian belakangnya ini agak silver ya sahabat ya, agak silver seperti ini, bukan agak, memang silver sekali. Dan ini sudah berdaun 3. Ini untuk yang baru muncul itu apa namanya? Yang baru muncul ya, untuk yang baru muncul. Dan ini daun pertamanya unik sih, agak miring-miring gitu, kayak daun terbalik gitu. Unik dia. Jadi ini yang paling sulit dari penanaman semuanya gitu. Ini kami tunggu sekitar 7 bulan. 7 bulan baru ada berdaun 3. Berdaun 3 seperti ini. Karena apa? Karena mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, jadi hawanya di hutan seperti di sekitar pekarangan ini tidak sama gitu. Jadi dia jadi lambat pertumbuhannya seperti itu. Tapi dengan bisa seperti ini juga kami sudah sangat bersyukur bisa tumbuh. Teman berburu saya yang lain bahkan ditanam 10, yang numbuh juga paling ada 2 gitu kalau numbuh. Kalau saya tanam beberapa,
tumbuh sih, tapi agak lama seperti itu sahabat. Oke, untuk yang selanjutnya, tanaman yang selanjutnya yang kami petik, yang kami ambil, kami buru dari hutan, ini adalah keladi Garuda ya, mirip dengan keladi Garuda, tapi teman-teman bilangnya ini katanya keladi Garuda. Tapi kalau menurut saya tidak sama persis dengan keladi Garuda gitu. Ini agak ada bedanya. Kalau keladi Garuda kan agak ke pinggir-pinggir gitu ya, putih-putihnya ini agak ke pinggir. Kalau ini masuk ke tengah sebagian gitu, ada ke tengah sebagian gini seperti ini. Yang menurut kami ini juga sangat bagus, ini bagus dan unik. Ini rimbun, lumayan rimbun ya, sekitar 10 pohon gitu, 10 pohon seperti itu ya. Ini udah cukup seger ini. Sama kesulitannya juga sama. Jadi kami taruh di tempat di bawahnya, di bawah pohon. Jadi kena sinar mataharinya cuma pagi aja, pagi doang gitu. Jadi untuk siangnya nggak kena sinar matahari ya, karena nggak kuat tanaman-tanaman hutan ini yang biasa sejuk-sejuk ini, nggak kuat dia kena sinar matahari mulai dari pagi sampai sore seperti itu. Untuk yang berikutnya ada lagi Homalomena di sini, ada Homalomena, bahkan selagi mengeluarkan serbuk sari di sini ada 2 ini calon serbuk sarinya, ini satu lagi sahabat, dan ini untuk serbuk sari yang sudah agak besar, tapi terlihat sangat besar ya. Besar ini, daunnya juga banyak ini, tapi tidak ada anakan gitu, dia cuma satu aja gitu. Seperti itu untuk Homalomenanya. Homalomenanya sih bisa tumbuh, tapi sulit, tapi tidak terlalu sulit, tidak sama dengan Alocasia atau keladi Garuda dan juga begonia hutannya gitu, seperti itu. Untuk yang terakhir sahabat tanam, di sini adalah Philodendron. Philodendron seperti ini yang berdaun 3 di sini. Philodendron ini berdaun 3. Oke, ini dia yang sudah kami tanam di pot ini. Ini usianya sekitaran 6 bulan. 6 bulan baru ada daun 3 ya. Iya, karena dia bukan di alamnya, bukan di hutan sana. Kalau di hutan ini mungkin sudah lumayan besar ini. Kalau di hutannya sudah berdaun 5 atau 6 gitu, tapi ini baru ada berdaun 3. Tapi cukup, menurut kami ini juga cukup indah dan daunnya sangat besar sekali gitu. Jadi sahabat boleh lihat ya, biar bisa diperbandingkan. 1 2 3 kali lipat dari panjang tangan saya gitu, orang dewasa ya, seperti itu sahabat. Jadi bersahabat boleh ngebayangin ketinggian daunnya, kepanjangan daunnya maksud kami seperti itu, dan daunnya juga cukup lebar ini sahabat. Nih hampir 2 kali dari tangan saya kelebarannya gitu. Oke, seperti itu sahabat. Ini boleh saya kasih lihat lebih jelas ya. Ini sahabat, ini tadi, dan ini untuk paku munding atau paku gajah atau paku raja ya. Ini, dan ini untuk begonia hutan seperti itu. Ini tadi untuk medianya sahabat, medianya yang kami pakai ini kami bawa dari hutan. Jadi medianya ini adalah sudah seperti yang kami jelaskan tadi, kayu yang sudah menjadi tanah dan juga humus gitu, atau dedaunan yang sudah menjadi tanah, jadi dicampur dengan tanah seperti itu. Jadi perbandingannya di antara yang 3 ini 1 kasih 1 banding 1 aja seperti itu ya, dan 1 gitu. Jadi dia bisa tumbuh seperti ini, begitu sahabat ya. Jadi untuk sahabat semuanya yang suka dengan video kita, sahabat boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe ya sahabat ya. Dan juga di share boleh sahabat, dengan senang hati kami kalau ada sahabat yang mau nge-share. Jadi orang lain yang belum tahu tanaman istilah tanaman hutan itu bisa tumbuh di pekarangan, jadi semakin tahu gitu. Oke, untuk semuanya sahabat tanam, terima kasih dan tetap semangat dan jaga kesehatan sahabat. Terima kasih.